Mesti sampai selesai. Oke, selamat malam semuanya. Salam sejahtera kita semua. Salam leluhur juga ya. Nah, kita bertemu di pertemuan kedua mata kuliah DPWL. Di pertemuan pertama saya udah nyampaikan kalian untuk menyiapkan bahan ajar yang udah ditaruh di HTDoc harusnya, ya nggak? Jangan lupa catatan itu ya. Kalau nggak ngerti tanya. Nah, tujuannya sih biar kalian bisa. Oke. Yang pertama yang mesti kalian siapkan adalah di dalam HTDoc atau directory server web kalian, taruhlah yang hasil ekstrak admin LTE. Nanti folder itu yang admin LTE 302 apa 320 itu di rename. Jadi tulisannya template. Udah. Kemudian bukalah localhost /demo DPWL di browser. Biar gak bingung triknya gini. Jadi kan kita buka browser. Nih. Yang perlu kalian lakukan adalah yang ini satu. Dah baru satu biji ini aja. Yang lainnya tutup aja biar gak bingung. Apa yang perlu dilakukan di sini? Nambahin yang kata-kata admin itu. Nah, login habis itu. Loginnya kan admin tuh. Nah, sampai itu dulu. Coba diikuti. Berarti ada dua kan yang dilakukan. Yang pertama adalah folder admin LTE rename jadi template tulisannya. Yang kedua, buka di browser localhost demo DPWL yang login admin. Udah sih, hanya dua itu dulu. Instruksi selanjutnya sabar. Ngomong-ngomong sudah di browsernya, biar kalian nggak bingung, buka aja satu, baru satu ini aja dulu deh, satu BD. Oke. Nah, kalau sudah nih ya, ini saya kasih pembesar nih, biar kalian gampang lihatnya. Di HTDoc pastikan sudah ada folder template. Konsentrasi, karena kelas pagi rata-rata dia bikin folder lain di dalam folder template. Saya ulangi, konsentrasi. Langsung di dalam HTDoc ya, coba kunjungi HTDoc kalian. Udah. Pastikan ada folder template. Template-nya dari mana? Admin LTE. Sudah. Di dalamnya langsung ada isi beginian. Jadi jangan ada template di dalamnya ada admin LTE. Apakah jelas? Bagus. Nah, kalau sudah, buka file index.html, tarik ke dia ini. Kan tadi itu baru kebuka satu tuh. Nah, kebuka satu lagi. Nah, dia serupa tapi tak sama. Kita mau ngelihat perbandingannya nanti. Ya, karena kita tujuannya hari ini adalah memodif yang admin LTE yang aslinya, kita modif sehingga kalau mau gini menunya gimana. Nah, tujuan akhirnya hari ini adalah bikin menu dengan ikonnya sama ya, seperti demo DPWL. Caranya gimana? Ini yang mau disampaikan. Buka dua macam ini ya. Udah? Kalau sudah, kita lanjut. Ya, ini kan index.html kan yang dibuka. Saya ulangi. Tadi itu ada folder template. Di dalam template ada index.html. Itu dibuka ke Chrome. Jadi ada dua tab. Satunya yang localhost demo DPWL admin, satunya lagi yang Laragon ini. Laragon pula, yang sam HTDoc yang kalian. Sudah? Bisa berarti ya.
Nah, untuk apa nanti saya jelasin. Yang pasti standby dulu. Nah, jika sudah, nggak ada masalah kan? Karena belum ada bahas error-error di sini harusnya. Baru sekedar muka. Jika sudah, konsentrasi. Sebenarnya dapat download admin LTE itu dari mana sih? Kalau kalian bilangnya dari bahan ajar. Nah, tapi pada prakteknya nanti kalian pasti nemuin source code yang lain. Sehingga nyarinya gimana? Ya, coba aja keywordnya admin LTE GitHub atau sistem informasi perpustakaan GitHub. Banyak nih saya demoin nih. Kalian lihat aja di sini ya. Saya misalnya ngetik sistem informasi perpustakaan spasi GitHub ya. Cak-caknya kalian kan mau nanti ada KP, ada skripsi gitu kan. Nah, siapa tahu dari gambaran ini nanti ada e-commerce juga spasi GitHub. Nah, kita coba gimana sih? Ini basisnya CI nih, CI coordinator yang 3. Dia udah ada ngasih file-file kayak gini, sudah ada ngasih database juga untuk diimport. Cara downloadnya gimana? Ya, di sini dia ada tombol code download zip. Udah, itulah yang diekstrak, ditaruh di htdoc. Mirip kok nanti pada pelaksanaannya, nanti sangat banyak kode maksudnya. Ya. Jadi pada intinya ini yang mau saya kasih tahu. Sebenarnya kalian tuh nggak usah capek-capek ngejoki. Ya tinggal kalian pahami jurusnya, harusnya dapat sistem apa. Karena orang rata-rata ngasih udah ngupload file-file itu. Oke, itu maksudnya. Tapi untuk bisa itu ya tentunya kalian harus mau dengar dulu dikasih tahu jurusnya tadi. Oke, sip, kita lanjut. Nah, berarti yang saya mau cari tadi berarti admin LTE. Kenapa saya langsung GitHub? Karena kalaupun kita buka situs webnya, ujung-ujungnya dia mengarahkan kita ke GitHub kok. Karena dia naruh repositorinya di situ. Berarti biar cepet, ya silakan. Nanti jangan lupa absen ya. Duduklah dulu. Nah, saya akan buka GitHub langsung, spasi GitHub karena saya udah tahu naruhnya di sini dia. Kita tinggal buka. Nah, sama sebenarnya ini lagi kita download zip tadi. Nih, code. Sama kan? GitHub, will, this, dan seterusnya macam ini ada di inilah barangnya nih. Nah, yang kita ekstrak tadi. Nah, berarti kayak gini. Ini nih versi berapa nih Pak? Tidak jelas. Nah, tidak jelas di sini. Dia sih kadang ada nulis nih. Yang terbaru atau terakhirnya. Latestnya. Oke. LTE yang terakhir yaitu 320 yang kita pakai nih. Oke. Pak, mau ngeliatin yang sebelumnya gimana? Ini nih. Rilisnya apa aja? Jadi, pengembangnya ini lumayan rajin nih. Yang terakhir tuh bulan Februari. Lumayan rajin dia kalau ada versi terbaru selalu di-update. Kita lihat di bawah. Nah, ada aset. Kalau mau download per versi, bisa dari sini. Tinggal kita ambil source code-nya, dia download. Ini release candidate. Sama dari aset, bisa kita download. Dan seterusnya. Nah, kenapa di sini yang terakhir nih, admin LTE 320, yaitu versi terakhir yang saya bilang tadi ya. Tapi dengan depannya ada angka 3 ini, dia menggunakan Bootstrap 4. Walaupun Bootstrap sudah sampai 5, ya, dia admin LTE 3 ini pengembangnya menggunakan Bootstrap 4. Berarti sebelum ada Bootstrap 4, ada Bootstrap 3. Ada. Kalau kalian lihat kakak tingkat kalian, ya, yang NIM-nya 19 itu, justru saya nyampainnya admin LTE 2418 waktu itu. Ya, di semester 3 mereka. Ada nggak admin LTE 2418 tuh? Harusnya sih ada. Nih, kita lihat aja. Nah, ini nih. Berarti sebelum 3 tadi kan ada 2 nih. Dia justru ngembanginnya tuh dari 2 ke ada 3 juga kan. Dia udah mulai ke Bootstrap 4-nya di sini. Tapi di satu sisi dia tetap ngembangin yang pakai Bootstrap 3. Nah, contohnya yang admin LTE 2418 ini yang mana? Ya, inilah yang terakhirnya. Tahun 2019 bulan Agustus. Cara downloadnya sama kayak gini. Nah, tinggal di download. Nah, tampilannya kayak apa admin LTE 2418 itu? Nah, banyak-banyak file deh. Apa admin LTE 2418 add letter LTE. Nah, cak-caknya saya coba buka satu ya. Sama nanti ada file index. Ini nih baru pengantarnya biar kalian lihat aja. Saya akan buka di sini. Nah, sama kan?
ini dan admin LTE 3. Dia versi 2, yang ini menggunakan Bootstrap 3. Oke, jadi kelas-kelasnya itu Bootstrap 3. Yang ininya menggunakan Bootstrap 4. Dia bedanya beda apa? Beda kelasnya. Tampilannya beda dikit. Oke. Kalau kalian ini nih admin LTE ini saya menggunakan untuk website kalian yang kalian download sertifikat PKKMB kayak gitu tuh, lihat jadwal kuliah, harusnya inilah tampilannya. Yang logoutnya ada di sini nih kan. Nah, ya nggak? Nah, itulah barangnya yang digunakan di web mahasiswa kalian tuh. Jadi yang di web mahasiswa kalian memang waktu itu lagi iseng aja sebenarnya, karena kakak-kakak kelas kalian ya udah saya coba ini ya sambil ditunjukin menggunakan admin LTE ini dipraktekin. Baru itulah mulainya sebenarnya web mahasiswa yang ada versi ininya. Versi jadulnya sih yang di depannya paling awal loh. Belum support responsif. Oke, nah yang kalian ini yang akan dipelajari adalah ini. Jadi tapi sebagai gambaran boleh juga nyontek yang kakak kelasnya udah belajar apa sih waktu itu. Ya. Secara ceritanya pasti mirip-mirip. Tapi kasusnya yang kalian ke e-commerce ya. Oke. Kita coba lanjut. Nah, untuk download udah tahu. Jadi di GitHub tuh sekali lagi bukan hanya admin LTE yang bisa di-download, banyak. Sistem informasi per push ada, sistem informasi penjualan ada. Carilah sistem informasi apa pengennya. Sistem informasi hotel misalnya ada juga dan seterusnya. Oke, kalian bisa manfaatkan kayak gitu. Nah, kita lanjut. Itu untuk download. Nah, ini pun saya mau download dan saya batalin lah, cancel. Ini tutup dulu. Rekam udah lancar. Nah, berarti keywordnya ini ya, tinggal nyari di Google. Sama kayak kalian mau nyari sistem apa di GitHub bisa. Kemudian yang berikutnya kita mau menggunakan admin LTE-nya. Kalian udah merename jadi template ya. Tujuannya apa? Tujuannya kayak gini. Kalau kalian sebenarnya saat mengekstrak file admin LTE di pertemuan satu nih ya, ukurannya itu di sini pun 27 mega. Diekstrak agak lama, apalagi belum pakai SSD, ya nggak? Lah pakai SSD pun lagi lama ya Pak kata. Iya, memang kayak gitu karena banyak file di dalamnya. Nah, triknya gimana? Triknya kita bisa menggunakan dia hanya sebagai template tok dan kita bikin file baru untuk menggunakan file-file sumber di template tadi. Tujuannya apa? Lihat tujuannya. Di kelas A dan B sih sudah disampaikan. Jadi kalau template kan isinya sekali lagi salah pencet lagi. Nih template ya. Nah banyak kan filenya. Sebenarnya saat kalian ngumpul jawaban nggak usah sebanyak ini. Karena template-nya saya juga pasti punya. Ya, hitung-hitung hemat kuota dan hemat waktu, ya nggak? Daripada ngupload, aduh udah sudah Pak, uploadnya lama, ya nggak? Karena apa ya, internet bisa jadi kembang-kempis. Nah, jadinya apa sih? Contoh. Ya, ini hanya yang dikumpulin satu file untuk pertemuan kedua. Ukurannya 23 kilo. Udah jauh lebih cepat harusnya ngumpul ya. Ya nggak? Dibandingin yang puluhan mega tadi. Kenapa? Ya, kalau kalian tetap bikin gini pun dia tetap bisa manggil kok. Nah, kalian perlu pelajari caranya ini sekarang. Oke, nah caranya seperti ini. Sebelum itu, kita lihat dulu apa sih fitur admin LTE ini. Coba kalian buka yang ini tadi ya, template index tadi. Sudah? Kita lihat baik-baik. Ternyata dia bisa nyampain new order ada berapa dan segala macam. Di kita tadi, oh cuma model gini, ya nggak? Ada dua pembeli, ada produk, ada penjualan, ada kategori, itu baca record. Dan di bawah gambar ada info ini. Nah, berarti yang ini kan nggak digunakan nih. Tapi kalau mau nambahin peta, nah, contohnya peta kayak gini, terus ada nambah grafik, ya kita sebenarnya bisa ngambil jurusnya yang ada di file index ini. Oke, kita lihat. Oh, ada kalender juga, bisa kita ambil di sini. Karena dia udah nyontohin. Kita tinggal ngambil kodenya. Karena kodenya ada di kita, udah dikopiin. Nah, kita cara menggunakannya gimana? Sabar, ini baru satu ya kita lihat. Ini dibandingin dengan ini, ya. Dashboard versi 2, coba diklik. Oh, hitam, berarti yang atasnya hitam, tapi di ininya hitam juga. Yang ini kan enggak nih, putih. Nah, berarti ada sesuatu yang saya ganti di bagian atas ini. Kalau yang ini, semuanya hitam. Pak, lebih mantap kayak gini ya enggak? Nah, modelnya mirip kan? Ikonnya
biru, merah, biru, merah, berarti inilah barangnya. Ya nggak? Nah, berarti dari jurus ini saya ada ngambil juga sesuatu. Nah, jadi ceritanya ini saya ngelis dulu file-file apa aja yang mau saya contek. Jadi ceritanya untuk ngembangin webnya, kalian harus tahu dulu ngecek file-file mana aja yang kira-kira mau digunakan. Nah, saya coba copy nih. Berarti, nah yang pertama itu. Terus apa lagi? Sama kayak tadi, saya nyoba lagi. Oh, ada ini, tampilan gini. Oh, ada begini. Cuma temanya saya ganti dari awalnya dia dark ini, saya jadiin dia warna light-nya. Oke, sama kayak ganti Windows loh, cuma ada kelasnya dia nanti. Nah, di sini ada apa lagi nih? Bentuk gini kebetulan nggak ada. Yang ada tuh sekali lagi bentuk ininya, cuma ikonnya yang diganti. Nah, kita bisa nambahin grafik juga browser menggunakan apa, misalnya terserah penjualan, misalnya kategori apa produk yang paling laku. Kalian bisa gunakan ini. Nah, itu bisa diambil sebagai pengembangan untuk UTS ya. Pak, Bapak kan belum ada tuh grafiknya. Nah, kalian nambahin. Itu nambah untuk poin UTS berarti. Kan UTS sekali lagi pengembangan web yang sudah ada ini kan, yang demo DPWL nih. Nah, kalian apa yang kurangnya? Dari contekan inilah sebenarnya bisa diambil. Kalau lebih sakti kalian nambahin, Pak, saya nambahin fitur chatting antar pembeli dan penjual misalnya. Boleh nggak? Boleh, silakan. Yang penting jalan aja. Terus apa lagi nih? Nah, order-order terakhirnya apa statusnya? Boleh juga. Intinya terserah kalian ngembangin gimana. Versi 3 sama kayak gini, tapi dia like. Nanti kita coba. Nah, berarti kita pakai yang versi 2 tadi. Kira-kira gimana kalau kita dari dark itu kita jadi like ya. Berarti baru 1. Kemudian apa lagi? Widget. Widget ada bentuk-bentuk warna-warna seperti ini. Ya, berarti bisa nggak kita pakai yang, oh misalnya ada kotak ini disebutnya card di sini. Kalau di Bootstrap 3 masih disebut panel. Di sini disebutnya card. Nah, udah ada barangnya kayak gini. Kayak ada asing nih wajahannya, siapa namanya? Gusti, Pak. Gusti. Oh. Agnes Syafira tadi udah ada? Hah? Nggak ada. Agung sakit ya. Citra? Sip. Pertemuan pertama ada Citra? Pertemuan pertama ada hadir? Oh, lah, kalau ada nggak masalah. Chattingnya di mana? Ada ya? Ya nantilah saya cek lah. Lulu ada? Tadi kan ada yang baru datang, tadi siapa aja? Nindi? Ada. Zahra? Ada lagi yang belum dipanggil? Nih, kan nih berarti ya. Siapa? Nim? 17 5 7 142. Namanya? Gusti Rinaldi Putra. Status? Nah, udah menikah apa single? Single, Pak. Single ya. Nah, tuh cewek-cewek. Oke, nanti saya akan ngeliat inimu, Gusti. Sama kayak temenmu tadi ya. Jadi saya akan ngeliat ini. Kalau kamu hadir terus, bisa jadi yang alpha ini saya bonusin nanti jadi hadir. Ya, jadi tergantung kamunya. Oke, sip. Ada lagi yang belum dipanggil? Lengkap ya berarti ya, udah ya. Udah kan? Bener ya, yang udah hadir di sini udah saya panggil semua kan? Oh lah, sip. Kita lanjut. Apa tadi tuh ya? Lupa. Nah, social widget. Oh, bisa model blog kayak gini juga. Ya silakan kalian tambahin. Oke. Intinya dia sudah ada contoh. Itu widget. Terus ada apa lagi? Layout option, top navigation. Oh, Pak, perasaan ini saya pernah ngelihat bentuk-bentuk ini nih. Bentuk apa? Harusnya kalau kalian nggak ada bentuk yang seperti ini nih. Nih. Kan menunya di atas nih, berarti top navigation. Oke. Nih barangnya. Oh, bisa dari situ ada sub-sub menunya kayak gini. Oke. Biar cepat ya, saya langsung to the point aja. Intinya barang di sini nih contekan. Oke. Kalian mau nggak mau ya mesti ngeklik ngelihat kira-kira mau makai yang mana sih dari contekan itu. Terus ada juga misalnya yang kayak gini nih yang saya tunjukin. Oh, ini pernah kan lihat yang gini nih? Ada sukses misalnya berhasil simpan atau apa. Oh,
ada yang kayak gini nih, yang kalau preview bahan ajar loh, untuk sebelum download ada preview misalnya kayak gini. Ya itulah maksudnya. Bisa kita gunakan. Oke. Ya scriptnya apa tinggal nyontek ya di situ. Terus apa lagi? Form yang penting dan tabel. Nah, di sini saya tunjukin juga malahan ada editor kayak Sublime juga. Oke, dan terus, Pak, aku nak bikin sistemku, orang pengunjungnya itu bisa coding, kalian bilang, kalian ngasih ininya. Bisa nggak? Bisa aja, silakan. Itu berarti pengembangan fitur. Oke. Yang terakhir sih table, dan ada juga page untuk cetakan invoice. Di sini udah ada contohnya. Nah, ini versi cetaknya. Jadi kalau mau cetak langsung keluar. Intinya sekali lagi barangnya udah ada. Login logout pun ada di sini, di ekstra login logout nih. Oke. Nah, itulah yang saya bilang ngelis. Nih, nanti kita baliklah ke list ini. Terus menggunakannya gimana? Sabar. Oke, ada login, ada logout dan segala macam ya. Nah, kalau sudah tahu ngelis, oh, kan kita taunya ngelis tadi gimana? Ya mesti dicek kan, klik 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 klik. Ya nggak? Kalau udah tahu gimana? Nah, baru kita beralih ke konsep template. Sekarang buatlah folder baru di dalam htdoc, nama kalian masing-masing. Contohnya di sini saya bikin nama Lulu. Udah. Buatlah folder nama masing-masing, tapi jangan mengandung spasi. Kecil aja. Buat nama masing-masing, tapi jangan mengandung spasi. Contoh namanya Christina Eka Aguera misalnya tadi tuh. Nah, Christinanya aja atau Eka-nya aja. Gak usah panjang-panjang. Yang penting kalian tahu itu untuk latihan kalian. Sudah? Kosong ya harusnya ya. Bener ya? Lah. Oke, kalau sudah ini kelanjutannya. Sekali lagi buat folder. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting kalian tahu itu folder kalian untuk latihan. Sudah ya? Yang baru datang pun harusnya nggak ketinggalan karena baru barangnya ini baru, maksudnya masih kosong. Kalau sudah, oke. Tadi tuh saya ngelistnya adalah file index 2. Bener ya? Berarti kan contekan kita file index 2, kita tinggal copy tuh. Yang di dalam htdoc ada template, ada index 2, di copy. Udah. Yang di template, di copy yang index 2.html, copy, sudah. Oke. Kenapa di copy? Ya gampangnya kan gitu, daripada kita ngetik dari awal, udah lo ngopi. Nah, baru kita modif. Sudah. Di copy, di paste-nya di mana? Di folder yang kita bikin tadi, yaitu Lulu. Udah. Sekarang buka file index 2 yang di folder baru tadi. Lihat apa keluarnya. Sudah, apa keluarnya? Belum dicoba? Hasilnya? Hasilnya? Error, yang benar. Dia ada tulisan error, dak. Hah? Kacau, berantakan, galau. Yuk kita lihat-lihat nih ya. Ini saya buka juga pakai browser kan. Mana browsernya nih? Ini mau. Ini namanya nih browsernya nih. Ini saya buka yang dari folder dulu nih ya. Saya tarik biar berdekatan di sini. Nih ya hasilnya. Bukan error. Nah, kita lihat nih. Kalau kalian ingat di sini nih dia dashboard V2. Ya nggak? Nah, coba kalian klik dashboard V2. Udah. Indeks 2 ya. Bener ya. Yang kebuka indeks 2, konsentrasi, ini penjelasannya. Yang dibuka nih indeks 2. Sama kan? Kita nggak percaya. Kita coba Ctrl U di sini.
yang di hitam-hitam nih, Ctrl U tuh ngeliat code-nya. Oke, Ctrl U ngeliat source code, udah. Indeks 2 ya tetap ya. Di sini pun yang berantakan nih saya Ctrl U juga. Ctrl tahan U. Udah. Sama hasilnya menampilkan source code juga. Sama. Bener ya, Ctrl U. Huruf U itu. Udah ya. Nih, lihat nih. Ini yang di template. Oke, konsentrasi. Ini yang di template. Code-nya kayak gini. Ini yang di Lulu, code-nya kayak gini. Sekarang, apa bedanya? Nggak ada kan? 100% kodenya sama, tapi satunya berhasil, satunya enggak, ya enggak? Kenapa? Tanda tanya kan? Atau ada yang berhasil, enggak kan? Nah, ini penyebabnya. Gini, cara ngeceknya. Di template, coba kalian klik aja salah satu nih, misalnya plugin font awesome-nya. Diklik, nanti ada tulisan kayak gini nih. Ada. Satunya, nah yang kayak gini nih sama di Lulu. Klik juga. Not found. Saya ulangi ya. Di ini kan kita Ctrl U. Tampillah kode. Saya cuma ngeklik yang ini nih. Ini nih nggak usah diklik nih. Ini dari Google ya. Tapi yang kita perlu klik yang ini. Udah. Keluarnya beginian ya. Yang di template. Benar? Nah, ini saya lagi ngajarin logika berpikir ya. Konsentrasi. Tapi yang di sini setelah yang Lulu tadi saya view source code, kodenya sama. Tapi saat saya klik not found. Sama nggak kode tadi? Sama kan? Diklik not found. Yang kalian not found juga? Nah, berarti dia bilang filenya tuh tidak ketemu di lokasi ini. Nah, saya bilang solusinya apa? Solusinya kita cukup menggunakan admin LTE itu sebagai template yang kita hubungkan dengan file yang sedang kita buka tadi. Oke, solusinya itu. Jadi kita linkkan filenya mengarah ke template. Oke. Tapi kita nggak perlu copy template lagi. Jadi kalian kalau mau bikin aplikasi satu lagi, ini nih contohnya nih. Saya ada aplikasi folder Ilham, ada aplikasi folder siapa ya satunya ya. Lupa. Santa nih ya, Santa dan terakhir ini Lulu ya nggak? 3 aplikasinya. Tapi saya tetap menggunakan cuma 1 template-nya. Itu untuk apa ya? Jauh lebih efektif jadinya. Oke. Nah, kita balik ke sini ya. Jadi caranya gimana biar dia ini tetap jalan? Caranya adalah, coba buka dengan Sublime. Buka dengan Sublime. Sudah. Kita perlu modif dikit kodenya. Ini ya, sudah. Pak besar ya kode nih. Udah penting nengok ya nggak? Saya kecilin. Ada tulisan gini. Ini lagi kita Ctrl U tadi tuh. Ada? Oke. Fokus di baris 11. Kenapa? Baris 9 ini butuh koneksi internet. Nggak masalah. Dia langsung baca dari internet. Kita fokus ke file lokal. Ini ya, baris 11 ya. Sudah. Lakukan persis dengan saya. Mulai dari href sampai garis miring ini. Ngebloknya. Itu penting dilakukan. Persis. Di blok, di copy, sudah persis, jangan kurang, jangan lebih. Kayak gini ini udah beda nih artinya. Yang ini udah beda, mulai dari H sampai garis miring. Udah. Blok persis, kalau sudah Ctrl H. Ctrl H ditekan. Untuk apa? Ngaktifin mode replace. Ctrl H. Kayak gini nih jadinya nih. Oke. Awalnya ini belum ada nih awalnya. Udah. Define-nya dia langsung apa yang kita blok tadi. Jika sudah, copy lagi taruh di bagian replace. Copy taruh di bagian replace. Sudah. Kalau sudah, ingat tadi tuh yang saya bilang. Dia lokasinya ada di template file tadi kan yang kita coba barusan tadi kan. Ya enggak? Di template nanti ada folder plugin. Berarti kan kalau kita manggil kayak gini nih, localhost garis miring template garis miring plugin gitu kan.
Nah, disinilah maka perlu diketik. Nih, kalau mau lebih enaknya ngeliatnya kayak gini nih. HTTP, nggak perlu kalian coba, saya cuma mau nunjukin template garis miring plugin. Saya enter, nanti filenya baru ada. Oke. Nah, berarti apa sih yang diambil? Yang diambil tuh yang bagian ini sebenarnya. Terus yang di sini nih mau diapain? Saya hanya nambah tulisan seperti ini. Nah, jadi yang saya blok ini yang saya tambah. Yang atas ini kan tadi tuh. Nih, kalian lakukan persis kayak begini. Ya, lakukan di bagian replace-nya. Yang saya blok itu maksudnya yang ditambah. Aslinya dia begini, ya nggak? Kan atas bawah sama tuh. Tapi di tengah-tengahnya saya tambahin itu. Nah, itu penting tuh. Nulisnya pastikan bener ya, nggak ada spasi, nggak ada apa di situ. Titik 2 garis miringnya berapa kali? Karena kalau salah dilakukan dia jadi salah. Persis ya, udah. Garis miring pun jangan lebih, jangan kurang. Jika sudah, jurus yang paling mantep tuh adalah replace all. Itu sangat cepat tuh. Kalau kalian udah tahu jurus-jurus kayak gini nih, wih, ada aplikasi teman udah jadi, tinggal diganti jadi yang kalian. Serupa tapi tak sama. Itu enaknya SI basis web. Udah kayak gini. Emang bener kan di replace all. Bapak nih ngajar apa ya sebenarnya nggak ya, biar ngajar kalian nggak capek-capek ngejoki, maksudnya itu. Replace all sudah. Ini udah selesai, baru 1 biji tapi yang kita replace. Nah, udah berubah semua nih jadi gini, ya nggak? Belum selesai langkah-langkah kita. Dari href sampai disk kayak gini, nih sampai sini, udah. Dari href sampai disk, udah. Di blok maksudnya. Tekan Ctrl H lagi. Bedanya apa? Yang tadi itu tulisannya plugin, kali ini tulisannya disk. Di giniin. Tadi kan plugin di sini ya. Karena kita ngebloknya disk ini. Disk ya jadinya. Ya berarti ujungnya tadi yang udah ada plugin tadi tinggal diganti disk. Silakan. Bisa. Saya ulangi ya. Kan tadi itu kita ngeblok gini nih, ya nggak, ngeblok. Ctrl H, ya nggak? Lah. Di Ctrl H tuh dia otomatis tulisannya ditaruh di file, bener ya? Sebelumnya itu di bawah nih sudah ada tulisan juga. Kenapa? Karena kita nge-replace yang sebelumnya. Tinggal kalian ambil tulisan disk ini taruh di plugin. Tapi jangan double plugin disk habis itu udah beda artinya. Enggak kan? Nah, jika sudah di replace all. Ngapain replace all terus? Biar kita gampang, biar sekali gawe maksudnya. Kalau ada yang sama kayak gitu kita replace all. Udah ya? Oke, enak nih ngajar kalian nih. Jika sudah, tekan Ctrl N. Bukan huruf N ya. Ini kan barusan replace nih yang satu nih ya. Di sini. Tekan Ctrl N. Bukan huruf N. END itu dia. Ctrl dan N. Tunggu, kita belajar menggunakan keyboard. Ada home, ada N. Bukan huruf N ya. Ada home, ada N kan. Di keyboard ketemu N. Iya, tombolnya 1 biji, END namanya. Ada Ctrl N. Apa yang terjadi? Hah? DP lah yang terjadi. Oke, kayak gini. Konsentrasi. Yang tidak terjadi apa-apa, kombinasikan Ctrl function N. Yang tidak terjadi apa-apa, kombinasikan tekan Ctrl, tekan Fn, tekan N. Sudah. Apa yang terjadi? Hah? Ya, pointernya atau kursornya itu ada di paling akhir dokumen. Udah. Ya, biar apa? Biar kita tidak payah ngulung, nah, ya nggak? Nah, kita kan mau yang sakti Ctrl N untuk pindah langsung. Sampai ini sudah.
Jika sudah, nih agak banyak yang perlu diganti nih. Nah, sama kayak tadi. Daripada kita ganti satu-satu, mending replace all. Dari SRC sampai konsentrasi ya. Yang temen sekelas kalian yang sebelumnya banyak salah saat nge-replace yang ini. Nggak jalan dia. Di blok, udah. Sampai garis miring, persis. Tadi itu kan tulisannya href. Sekarang SRC. Ctrl H tetap sama persis. Nah, udah. SRC nih ambil double klik. Saya sih tinggal double klik, jadi nggak payah ngetik ulang. Saya tinggal paste. Plugin saya tinggal ganti this. Oke. Tadi tulisannya href. Sekarang diganti jadi SRC. Terus di ujung ini kan kita sebelumnya nge-replace this. Sekarang kita jadi plugin. Kalau udah sama replace all. Sudah. Di replace all. Nah, dia sekaligus ya. Nggak usah dipusingin. Intinya kalau yang sama-sama itu dia pasti replace all nanti. Sudah. Jika sudah, SRC sampai di sini yang garis miring sama kok, persis kayak tadi. Sudah. Di Ctrl H lagi. Ini kan sebelumnya plugin. Sama lah, tinggal di sini di taruh di. Oh segampang tuh ternyata ya nggak? Nah sama kok, nanti saat UTS dan UAS saya mintanya versi kayak gini, karena kalian nggak perlu ngopi folder template itu lagi. Jadi kalian jawabannya ya hanya beberapa file aja yang kecil ukurannya. Ini sudah di replace all. Sudah tergantilah semua. Nah waktunya kalian nyoba tes akses ulang yang bentuknya, tunggu nih yang ini nih, tes akses ulang apa jadinya. Agak betul lah ya, kayak gitulah. Udah dicoba belum? Yang ini tadi udah dicoba hasilnya apa? Masih sama. Di reload hasilnya masih sama. Tuh yang saya enggak. Oke, gini. Apakah kalian sudah menjalankan SAM? SAM Apache MySQL udah di running? Hah? Di running? Kalau ada kata-kata localhost ini, ya mesti di running. Udah? Kalaupun udah yakin, Pak, pula running, agak bisa lah. Konsentrasi di htdoc-nya ada nggak folder template tadi? Nggak maksudnya? Ada yang berhasil? Ya saya kan kebetulannya berhasil nih. Wih bapak nih ingel-ingel, cuman nih baca berhasil ya. Yang kalian ada yang berhasil? Nggak berhasil lah. Oke. Gini, kalau yang nggak berhasil gini. Konsentrasi ya. Kalau kalian ingat, kita coba langsung to the point-nya aja nih. Di dalam dulu tadi kan ada file ini ya. Muncul lah titik HTML yang kalian. Kalau nggak muncul kasih tahu. Titik HTML. Oke, yang nggak muncul Windows berapa? 10. Berarti tampilannya sama kayak saya gini. Ada tulisan home share view. Oke, gini, dengerin. Yang nggak tampil ya. Ini nih ujung itu yang ada titik tuh namanya ekstensi file. Kita perlu nunjukin ekstensi filenya. Khusus Windows 10 caranya seperti ini. Windows 10 tuh yang kayak saya nih loh. Windows 11 nih di tengah-tengah nih ada icon-iconnya, kiri kanan nih nggak ada. Ini kan full nih. Nah Windows 10 caranya adalah udah view, klik view, udah. Di sini ada centang file name extension, dicentang. Nanti ada, penting nih nampilin nih. Penting, kita mau ganti ke PHP. Udah ya. Windows 10 kayak gini.
Terus ada Windows 7? Nggak ada. Windows 11 udah tampil semua? Bener ya? Yo Windows 11 kamu coba foto deh. Kamu kirim ke grup kita. Yang kamu tuh, kamu foto tampilannya, kirim ke grup. Iya, Telegram. Biar cepet saya coba nyontek aja ya. Saya nyontek dari kelas sebelumnya ya. Biar cepet daripada dia ngirim lagi, mana dia. Nah, kayak gini nih Windows 11 nih, nggak ada tombol apa tadi situnya, tunggu. Ini Windows 7 nih. Nggak ada yang kayak gini kan? Nggak ada. Nah, nih yang diklik coba dari view, sama lah sih view. Ada? Yang Windows 11 ya, Windows 11 nih pokoknya yang di tengah-tengahnya ada apa? Ada dock gitu. Kalau sudah diklik, ini kan sama. Kalau bahasa Indo tampilkan. Kalau bahasa Inggris ya view. Kalian tinggal nyesuaiin lah intinya. Terus mana? Cuma ada new kata dia, bukan nih. Ini siapa lagi? Bukan. Mana ke bawah lagi? Nah nih, dia ada show. Ada kaitannya file name extension, dicentang lah. Nah nih file name extensionnya dicentang. Udah. Nah harusnya ekstensi file tuh udah keluar. Penting. Kalau sudah ngapain ya? Nindi nih ya. Ingin Nindi. Itu. Berarti bisa ketular ya siapa yang duduk situ ya. Bisa ketawa terus loh, hati-hati. Jadi yang kalau kurang bahagia boleh duduk depan ini lain kali. Ya. Yang pertemuan sebelumnya kan Eka Kristina itu yang bahagia kan? Yang hari ini dia ini ya, kita lanjut. Kita rename jadi index.php talk. Index.php talk. Kenapa? Kita mau jalani langsung ke localhost saja. Daripada kalian lihat, Pak, yang udah berhasil, kata kalian tadi. Kita rename jadi index.php. Bisa? Diklik yes. Klik yes. Sudah? Klik yes. Kan begini ya nih jadinya. Coba buka ulang dengan Sublime Text. Pak, aku nak pakai Visual Code, boleh. Pak, aku nak pakai Notepad++, boleh. Jangan pakai Notepad biasa aja. Sublime sudah. Kodenya tuh harusnya sama aja dengan yang ini. Nah, karena apa kita kan udah nyimpan tadi. Nah, kali ini cara aksesnya localhost. Apa ya tadi tuh? Lulu. Dah, enter. Berarti kalian localhost garis miring nama kalian. Localhost nama kalian. Localhost garis miring nama kalian. Sudah? Di enter keluarnya? Samalah. Kalau yang saya keluarnya beginian. Samalah dalam artian benar. Tidak bergambar, tapi beginiannya ada. Ada lagi? Iya, ada lagi. Nanti saya cek. Ada lagi? Yang berhasil ada maksudnya? Nggak deh lah, yang depan nih. Udah benar? Oke. Saya coba cek dah. Apa kira-kira ini? Tunggu. Coba anak-anak nih, perhatiin ya. Konsentrasi. Tadi kan saya bilang index2.html diganti jadi index.php tok kan? Berarti angka 2-nya enggak deh. Kalau yang cowok ini ada tetap angka 2. Di rename sehingga index.php doang. Enggak deh angka 22 lagi. Sudah. Yang kamu udah normal berarti. Kayak gini, yang normal nih kayak gini nih yang normal. Belum. Localhost garis miring nama tadi diakses ulang. Udah? Masih gini lah? Oke, saya cek lagi. Oke, ada lagi ke kawan ini berarti. Iya. Ini anak-anak
Waduh, bahaya anak-anak nih. Lihat dulu ya. Kalian menggunakan apa sih editornya? Hah? Teks editornya pakai Sublime, sama dengan saya nih kan. Kalau kita melakukan sesuatu, buletan kan dia kan jadinya kan. Artinya belum disimpan ya, nih gini ya. Nah, jadi kalau selesai mengubah, Ctrl S nyimpen. Ih, gitu ya. Nah, yang teman kalian tadi dia belum nyimpen. Dia udah selesai replace tadi, itu simpen dulu, baru dibuka localhost tadi. Silakan. Kalau masih belum berhasil, kasih tahu. Nih kayak gini nih kan belum tersimpan nih. Saya perlu Ctrl S dulu baru bisa. Nah, maksudnya? Oke, yang ini sudah saya tinggalin nih. Nggak pakai. Yang saya pakai index PHP. Ada lagi yang belum berhasil? Iya, udah berhasil lah. Hanya nih yang diubah nih, ha. Ada lagi yang tidak ketinggal tapi belum berhasil juga ada. Jangan malu-malu biar tidak larut lagi. Ada, yo saya sampaikan. Kita lihat ya. Nanti nonton video aja itu ya. Yo kita lanjut dulu. Karena waktunya pendek. Lowbat. Nah, jika sudah kita udah berhasil bikin yang namanya ngelink ke template. Ngelinknya di mana? Walaupun kita indeksnya berada di Lulu, ya nggak? Dia manggilnya file yang di template. Nah, itu konsep yang dibilang konsep template tadi, dan file yang mengacu ke template. Jadi kuncinya di ekstensi file. Habis itu ini kan contohnya Santa, berarti yang ini Lulu kan? Nah, tinggal ganti Lulu nih. Kalau yang mereka yang pagi tadi saya indeks 3, yang kalian indeks 2. Berarti ini Lulu. Kan sama aja kayak gini kan? Yang kalian tadi barusan tadi udah di rename kayak gini. Nah, terus kita terakhirnya baru bikin menu, baru penggunaan icon. Caranya gimana? Ya kayak gini. Siap-siap ya. Siap-siap, konsentrasi. Bagaimana bikin menu dan font awesome-nya? Lihat baik-baik, jangan salah paham lagi. Yang kita, nih saya tutupin nggak perlu. Ini intinya kalian gede gini gampang kan, ya kan? Sampai belakang pun jelas kan ini kan? Aman. Yo, ini yang si Lulu, ini yang, ini saya tutup. Tinggallah dia ini dan ini. Nah, nih fokus ke demo DPWL admin. Pak, yang udah running, lihat aja. Yang pertemuan satunya belum running tuh, lihat aja dulu yang ini. Yang pasti gini, saya mau menyampaikan bahwa yang Lulu tadi dibandingin yang ini, ya, template-nya kan udah sama nih. Kecuali yang warna ya, nanti kita ubah. Ini kan dark nih. Saya mau menu-menunya itu sama dengan yang di sini. Nah, kita pelajari cara bikinnya gimana. Nah, lihat baik-baik ya. Menunya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Gambarnya mau ganti gambar masing-masing gimana? Sabar dulu, belum sampai. Kita nyesuaiin menunya dulu. Oke, tujuannya udah tahu ya. Yang ini punya kita, yaitu yang localhost. Jangan salah buka. Nggak ada lagi index 2.html. Jelas? Yang dibuka, sekali lagi localhost Lulu. Index.php yang di otak-atik. Oke. Saya ulangi, yang di otak-atik adalah index.php yang ada di htdoc. Yang ada folder Lulu, yang kalian kan folder kalian tadi apa namanya kan? Jelas ya? Jangan buka indeks 2 HTML lagi. Nah, apa yang mesti dilakukan? Kita lihat nih. Dia lebih banyak. Berarti kita mau lebih dikitin. Terus gimana nih? Yang ada bagian terpakai, contoh nih. Ada yang terpakai, sub kan kayak gini nih, sub. Menu-menu ini ada sub. Sama. Berarti kita butuhnya 3, sisanya yang ada sub, 2 yang tanpa sub. Ya nggak? Di sini barangnya, kalau kita lihat ya, 3 ini bisa dipakai, ya berarti atasnya bisa kita hapus. Terus galeri dan kanban board ini bisa digunakan juga. Nah, kita mau ngapus kalender. Caranya gimana? Ke index.php, biar cepat ya. Kita mau hapus ini ya, cari tulisan kalendar. Nyari
gunakan kontrol F kan, kalen. Nah, dapat di baris 458 461 nih. Ada? Oke, gini triknya, pahami baik-baik ya, pahami, lihat apa outputnya. Kan outputnya ini, dia ini ya, example kalender, ya nggak? Lihat output, cari output yang kita lihat nih di code-nya. Udah ketemu kan? Tulisan kalender ini nanti ngaruh di ini, oke? Berarti kalau kita mau ngapus dia, trik selanjutnya seperti ini. Lihat, dia di apit P, berarti ada buka, ada tutup kan? Nah, caranya di sini nih, lihat di sini. Ada simbol segitiga. Kita klik supaya dia bentuknya collapse. Kalau ini mode expand, kalau ini mode collapse. Nah, dia P nutup P. Oh, ternyata masih ada hubungan dengan kalender karena saat diklik jadi link. A ke A, berarti A ini diklik yang di A atasnya. Di collapse juga. Bisa? Supaya apa sih kalau collapse ini? Supaya kita gampang ngelihatnya nih, siapa ujungnya ketemu siapa nih. Saya kan mulai dari dalam, dari luar, lebih luar lagi. LI. Daripada kalian bingung mana sih LI akhirnya nih? Dia sebenarnya ada nandai titik-titik, tapi kan penting nengok sebaiknya kita langsung klik aja simbol segitiga. Nah, yang dia gulung itu, itulah bagian dia. Ada buka, ada tutup. Jangan lebih ya, jangan kayak gini, udah beda artinya. Lihat baik-baik, nih saya besain lagi nih kalau kurang jelas nih. Lihat ya, LI buka, ada garis yang akhirnya tak tutupnya. Ada nggak? Nah, karena kita udah main beginian nih dari tadi nih main segitiga nih, ya saya bilang P ketemu P, berarti ini ya nggak satu. Tapi P ini ketemu A karena link untuk kalender. Saya klik lagi, berarti dia terluarnya adalah LI. Oke? Nah, LI ketemu LI ini kita tinggal main dari sini lah. Nah, berarti yang mau dihapus yang mana? Nih, seolah-olah 2 baris, tapi sebenarnya banyak baris di dalam itu, 457 sampai 465. Jelas? Di blok yang udah kita collapse barusan ini kita blok, hapus. Dihapus. Oke? Simpan. Intinya setiap ngubah simpan. Udah? Simpan, Ctrl S simpannya, Ctrl S. Udah, reload di halaman webnya. Reload di halaman web. Sudah? Apa yang terjadi? Tidak tahu. Simpan, ya nggak? Kan sebelumnya begini nih. Nih, mana nih? Nih ada begini kan? Kalau kita reload, si kalender tuh tulisannya hilang tuh. Berarti aman kan? Sesuai target. Kita mau ngapus. Nah, example nih nggak ada lagi tulisannya juga di tujuannya. Kalau yang outputnya kayak ini, kita nggak ada kan si example. Berarti cari tulisan example, harusnya sih langsung ketemu karena ada di atasnya. Nah, bedanya konsentrasi. Kalau tadi LI-nya ada di bawah, tutupnya. Yang ini nih sebaris. Yo, sini di. Lalu nggak ketemu. Pakai Ctrl F nyari ya. Nomor apa? Oh, ya udah hapus manual lah, udah deh. Hapus manual. Sudah. Yang ini nih maksudnya di sublime kita nih ada simbol-simbol gini nih biar gampang gulungnya. Di collapse dan di expand. Kalau udah deh manual lihat mana nih akhirannya kayak gini nih, berarti ini yang dihapus. Oke. Ini example kalau mau dihapus, kebetulan dia satu baris, berarti kita hapus satu baris ini, silakan. Lah, simpan, lihat lagi. Jadi triknya gini, karena pemula kan, berarti coba satu, hapus, simpan, lihat bener nggak. Nah kalau udah bener, lanjutin lagi. Kalau salah, buru-buru balikin di kodenya, Ctrl Z. Kalau salah, ini nih. Oh, kunek tetap ada example-nya. Saya terlanjur nih menghapus example misalnya mana tadi. Nih ya. Saya reload. Example-nya udah nggak ada. Udah disimpan belum nih? Nih, belum disimpan ya. Saya simpan. Saya reload. Example-nya hilang.
Waduh, kunek tetap ada tulisannya. Kan kita batalin tuh, pakai Ctrl Z. Udah simpan lagi, nanti muncul lagi. Oke, jadi kembali lagi ke keadaan sebelum salahnya. Kalau ada kesalahan. Udah ya, lanjut ya. Ini intinya masih sangat gampang. Example-nya kita hapus. Udah. Galeri dan Kanban board saya masih butuh. Galeri Kanban boardnya jadi logout, ininya jadi ganti password. Ya, sesuai ini nih. Ganti password dan logout. Ya nggak? Kecuali yang 3 teratasnya dia ada sub. Kan kita cukup ini aja 2 nih kan. Lebihnya berarti dari mailbox sampai search yang di bawah mau dihapus doang tuh, mau dihapus semua. Nah, triknya gimana? Ini trik cepatnya. Kalau kita lihat kode setelah Kanban board kan ada LI lagi nih, mailbox. Nggak usah dilihat satu-satu, sebenarnya dia udah rapi ketiknya, ada garis kayak gini nih. Ininya diklik. Yang nggak pacak tadi tidak tahu ngapal ya, manual berarti. Pilih kayak gini tuh, berhenti di mana ya, emang lebih ribet. Tapi yang kami yang dibantu ya nggak, tinggal diklik gini, udah sangat gampang lah, hapusin, pasti hilang dia. Syaratnya jangan diberantakin kodenya. Kalau ngetiknya udah rapi gini, dia kan ngetiknya udah rapi tuh pembuat kodenya, udah enak lah, tinggal kita hapus. Saya ulangi ya, kan tadi ada begini nih. Mana sih tutupnya? Klik aja yang segitiga bawah. Nih tutupnya, hapusin. Nah, kalian tinggal coba hapusnya per RI tadi aja. Silakan, jangan sampai udah banyak baru bingung nanti. Nih, mailbox dan page sudah saya hapus, harusnya mailbox page hilang. Tinggal extra dan search kan. Tinggal kita ulangi lah persis caranya kayak tadi. Extra berarti ini saya collapse, saya pilih seolah-olah 2 baris yang dihapus, tapi bukan 2 baris. Dari buka sampai tutup, dihapus, disimpan, dicek. Nah, hilang. Tinggal search, ya diulangi lagi persis caranya. Klik, udah gampang kan? Pilih, hapus, simpan. Sambil kalian cek reload kayak gitu. Udah bener. Nah, tulisan-tulisan di bawahnya tinggal kita ulangi aja lagi. Nih, LI. Nah, ini kan udah beda nih. Jangan kalian ngeblok gini, udah beda artinya. Karena si ini LI-nya sebaris. Berarti kalau mau ngapus, lebih aman baris itu dulu. Baru ulangi LI yang tutupnya ada di mana, mainin beginian. Nah, saya mainin terus begituan tuh. Nah, begituan. Kalau udah ngerti sih enak nih, tinggal berhentinya sampai kapan. Nah, dilihatin aja dulu. Nah, kalau udah kebanyakan, ini kan kita tahu nih, kalau ada garis miringnya ini tutup. Berarti pasangannya yang di atasnya. Yang ini pasangannya ini, dan seterusnya. Saya tinggal ngeblok lagi sampai ini. Saya eksekusi langsung banyak. Warning sama information saya hapus. Udah kayak gitulah, LI, tinggallah UL. Tinggal disimpan. Tinggal di reload. Nah, terakhirnya Kanban board galeri sama kayak gini. Udah, nah silakan kalian coba, karena kita mau ngapus lagi bagian atas ini nanti. Jadi ini nih ceritanya baru nyamain menu. Silakan dicoba, pahami ya secara logika aja ya tadi tuh. Kalau udah ngerti tuh enak. Gini, saya tunjukin lagi, kalian perhatiin ya. Saya tunjukin, kalian perhatiin. Oke, konsentrasi, siap. Lihat baik-baik ya. Pak, coba kalian minta deh ngapus yang mana di sini. Menu yang mana yang mau dihapus? Misalkan saja yang mana? Hah? Table sih sayang dihapus. Kenapa? Nih, laporan nih. Kan bentuknya gini nih. Terus urutannya dia udah sama sebenarnya. 3 ini mau saya mau tinggalin. Walaupun ini bentuk pohon, ini bentuk database, nggak masalah. Tapi kan dia udah berurutan tuh. Jadi maksudnya kita ke bagian yang mendekati adalah 2 ini plus 3 ini. Nah, yang ini nih bisa dihapus nih yang di atasnya. Jadi selain UI elemen, form table. Kenapa? Bisa nggak dihapus? Bisa aja sih. Ya udah, saya turutin table ya.
Ya nggak? Ciri khas table itu kan ada simple tables. Kalau mau cepat nyari nih, saya misalnya tutup nih. Kan nggak jelas posisi kursornya itu di mana ya. Berarti kan saya buka file index tadi tuh. Ya nggak? Kalian cari ciri khas. Kalau kata-kata table, kan bakal banyak tuh dicari ketemunya kan. Cari aja siapa yang beda dikit. Simple spasi table. Ya nggak? Berarti saat kita udah buka, Ctrl F kan nyari tuh. Simple. Udah ketemu nih dia nih. Kalau mau dihapus, sama kayak tadi, LI ketemu LI tadi. LI. Tapi kalau mau lebih cepat, UL-nya nih kita hapus. Karena dia ada kata-kata table. Oh, pelan-pelan. Sorry, tunggu pelan-pelan. Ulang. Mulai dari tutup lah. Tujuannya saya mau menghapus table. Konsentrasi. Triknya, cari yang mendekati dia. Kan form lah. Form pun paling dekatnya validation ya. Boleh nggak saya carinya validation? Boleh. Boleh nggak saya carinya simple table? Boleh. Tapi jangan cari table. Susah, karena keywordnya itu umum. Nih, saya cari Ctrl F, table. Table pun sebenarnya dia langsung ketemu. Tapi kan ada beginian nih, pening maksudnya. Jadi kita cari yang agak unik, simple tables misalnya. Oke, konsentrasi. Cak-caknya mau dihapus yang di table simple tables yang segala macam dan keturunannya nih. Iya nggak? Cuman ngapus, kita ngapus satu-satu lama. Kita lihat triknya. Table simple tables berarti ini nih milik dia. Ini kan PP, dia nggak ngetik seperti ini nih. Kalian pahami aja maksud saya nih. Dia nggak ngetik. Kalau ngetik kayak gini gimana? Sama aja sebenarnya. Ini nggak ada tombolnya, nggak masalah. Lihat bagian terluar dia apa? I udah ketemu I, lewat. A ketemu A, berarti ini bagian terluar. Masih ada nggak? LI ini nav item dia dari untuk manggil table tadi. Berarti ini milik yang simple table yang pertama. Berarti kalau kita keturunannya ada data table yang seterusnya. Setelah simple table, data table, sih nggak? Berarti kan sama aja yang di bawahnya. Kalau kita udah tahu ini yang pertama, ini yang kedua, berarti kita tinggal main gini. Nah, ini sub menunya. Sub menu punya UL-nya dia bilang. Berarti ini bisa kita di collapse lagi, bisa kita hapus bagian ini. Tapi tunggu dulu sebelum hapus. Kan ada tulisan tables, tersangka utama kita dia ini. Yang ini tadi kan. Berarti kalau udah ke atas lagi kan sama P ketemu P yang saya bilang. Nah, A ketemu A. Yang benar-benar harus dihapus siapa? Mulai dari LI sampai LI ini. Saya ngeklik gini nih, biar gampang nih. Aslinya tuh dia sebenarnya panjang gini nih. Kan bingung ngelihatnya mana ke ujungnya, karena kalau kita salah. Kalau kita salah hapus, ketinggal ya. Nah, cara paling gampangnya sekali lagi, mulai dari ini, kalau kita udah tahu nih sejajar dia, klik aja, udah yang pasti dihapus yang ini. Hapus, simpan, tahunya dari mana, nggak ada lagi bulletin. Tinggal kita reload, nanti table tuh udah hilang. Ya, nggak ada. Pak, terus nambahin tablenya gimana? Gampang, saya tinggal ngopi lagi nanti. Ya, bener, nih saya copy ya, dari form tuh saya copy. Caranya gimana cara ngopinya? Udah terlanjur terhapus. Kita lihat form tadi, kalian jangan ngopi yang galeri atau kanban, karena apa? Tujuan kita, si table, yaitu laporan ini kan punya sub. Kopilah dari, ya ibaratnya mau ternak cupang kayak si Eka Kristina ya, mau keturunannya super red, yang dikawinin misalnya apa, Nemo ya, atau apa, kan jadinya lain tuh maksudnya. Ya carilah yang orang tuanya super red juga, baru jadi anaknya super red, ya nggak? Maksudnya dia yang sejenis. Nah, kita kalau mau ada satu lagi tabel, ya berarti kita tinggal copy dari form atau dari UI elemen ini. Caranya gimana? Tinggal cari formnya yang mana. Nih kan, main dari sini aja. Oh, bukan ini karena masih ada di bawahnya general element. Berarti yang terluarnya adalah ini. Nah, copy aja nih 2 baris nih. Pastein. Karena satunya kata form, nanti keluarnya 2 biji formnya. Nih, 2 biji. Berarti satunya tinggal saya ganti jadi tables. Iya, tinggal di reload.
Udah jadi tables. Loh, kata kalian, ikonnya gimana? Nah, ikonnya nih, saya sampaikan. Nanti kalian tinggal terusin di rumah nih. Intinya, kalau ganti kata-kata galeri, jadi ganti password, tau nggak? Ya, kita ganti lah dulu. Cari tulisan galeri di indeks. Cari tulisan galeri di indeks. Udah? Ketemu? Ctrl F, galeri. Nah, ini dia. Ada? Putih kebetulan. Diganti aja, ganti password. Simpan, cek, bener nggak berubah? Ganti password. Udah? Bener nggak berubah? Udah dicoba? Bener ya? Tapi ikonnya belum. Nih, setelah galeri diganti-ganti password, berubah. Tapi ikonnya belum. Kita mau ikonnya gini kan? Salah nih. Ya nggak? Caranya gimana? Nah, ini pengantarnya. Dengerin baik-baik. Jadi sebelumnya saya udah bilang kakak tingkat kalian admin LTE yang 2418, ya nggak? Di sini ada juga bahas tentang icon-icon. Kalau kita lihat, oke, font awesome-nya, yang mana sih gambar user kayak gitu tuh? Dia ada nyampain intinya. Oh, ini FA clone pakai ini. Oh, mau pakai yang kurus-kurus nih, ini. Oh, pakai bel-bel gini, ya nggak? Dan seterusnya. Ada tapi di admin LTE 3 dia udah mulai agak beda. Mana admin LTE 3? Udah saya tutup berarti. Admin LTE 3 dia sudah agak beda. Yang template tadi ya. Localhost template index. Nih, kalian lihat dari sini nih. UI element icon. Hah, kata kalian? Tunggu dulu, cai nih. Kalau kalian di sini masih ada lah clue-nya. Clue tuh, oh kalau mau arrow pakai yang ini. Saya coba ya. Saya coba. Kalian nggak usah coba lah. Lihat aja. Yang penting tahu caranya. Nanti kalian tinggal praktekin. Lihat. Saya tinggal ngopi. Saya tinggal ganti var image nih jadi gini. F arrow. Apa sih jadinya? Ini yang dulu tadi ya. Saya reload. Nggak ada keluar ya. Saya ganti nebak-nebak. Fastnya coba jadi var misalnya. Bukan yang ini. Ini nih var-nya ganti fast karena bawahnya fast. Siapa tahu pakai fast ya nggak? Saya reload lagi. Nggak deh lah. Teteh kita nebak-nebak ya. Oke, gini triknya gini. Memang nanti beberapa tetap bisa digunakan. Beberapa tetap bisa digunakan. Apa maksud beberapa? Bisa jadi kita tinggal ngopi kebetulan keluar dia. Tapi kan itu nebak-nebak tuh. Nah, gimana caranya seperti ini? Kita harus tahu dulu dia menggunakan font awesome yang berapa. Caranya Ctrl U, Ctrl U, yang di sini nih. Oh, kalian lihat aja lah ya, Pak. Ctrl U, ya. Karena dia font awesome tadi, kita perlu klik. Di sini dia nyampain versinya versi berapa. Ya. Nah, kita mesti cari di Google. Cari aja, klik kanan. Cari. Oke. Ketemulah di Google. Search F5 icon misalnya kayak gini. Nah, saya akan ngapus kata-kata free, saya ganti jadi cheat sheet. Itu kode-kode yang digunakan untuk font awesome 5 ada di cheat sheet-nya. Jadi kalau kalian belajar HTML pun ketik aja HTML cheat sheet kayak gitu. Udah? Yang pertama ini apa sih? Ini cheat sheet juga, kalian buka cheat sheet. Yang pertama ini munculnya ya semacam untuk versi 5 juga, tapi yang model kayak tadi tuh. Terus cuman ini cara pakai ya? Coba baby carrot. Saya coba gini ya. Saya tinggal ganti di sini. Keluar nggak kayak gini? Di reload lagi yang di sini. Reload. Nggak keluar lah, pening kepala kan. Nah, ini caranya adalah yang seperti ini. Kita lari ke cheat sheet tadi, bukan yang ini ya. Kalian lihat spesial yang ada angka 5-nya. Nah, yang ini dia. Ya, yang ini dibuka. Ini versi gampangnya, versi enak digunakannya. Kenapa? Kita tinggal nyari. Nah, kodenya apa udah disediakan. Mau var, mau fab, mau fast misalnya.
nggak usah dihafalin karena udah ada di sini, oke? Yang ini kalian bookmark dengan ngeklik bintang. Supaya apa? Supaya pertemuan selanjutnya mau pakai icon-icon tuh, misalnya di tombolnya ada icon, kita tinggal pakai yang ini. Nah, kita bisa nyari satu persatu yang gambar orang mana ya. Tapi kalau mau cepet, ketik aja di sini. User. Oh, pakai ini. Berarti kelasnya kita tinggal ambil. Fast file user. Ada nggak sih file usernya di contoh tadi? Contoh yang ini. Nih. Mana udah itu? Kontrol apa yang saya buka nih ya? Udah bingung liatnya. Tunggu. Saya kecilin dulu lah. Saya pun, nih ya, saya kontrol F, saya cari. Ada nggak file user? Nggak ketemu. Kalau di sini, yang admin LTE 2, mana admin LTE 2 ya? Nih, kontrol F, cari. Ada FI user nih. Ya, itulah yang saya bilang bisa jadi bisa, tapi kebetulan. Nah, terus cara pakainya gimana? Tadi itu kita tinggal ngopi. Yang ini saya tutup aja yang membingungkan gini nih. Nah, yang kita pakai yang ini nih. Untuk tombol nanti untuk icon-iconnya berarti fast file user ya. Yang di dalam kelas kita copy. Terus yang di ini kan tadi fast baby nav iconnya cuekin karena bawaan dari admin LTE yang kita paste di sini. Udah harusnya muncul icon user, disimpan, di reload, nanti keluar iconnya. Logout berarti ada kata-kata out ya. Ini trik satu lagi supaya gampang. Berikutnya kalian tinggal ngelihat di YouTube saya. Oke. Yang kelompok B itu udah agak log komplit tuh. Kalian bisa nonton caranya kayak gitu. Karena pertemuan selanjutnya nggak mungkin lagi kita bahas beginian. Nggak selesai-selesai nanti. Jadi di rumah sudah saya upload intinya yang kelompok B. Kalian bisa sambil terusin. Caranya persis. Out yang mana? Ya kita cari yang out untuk keluar yang mana. Aduh kebanyakan. Langsung aja lah. Kalau logout ada nggak? Logout. Ada pula ya nggak? Nah berarti ini barangnya fast sign out ALT. Tinggal di copy. Yang tulisan Kanban tadi kan jadi logout nih. Ya nggak? Yang ini ya tinggal kita ganti. Paste, udah simpan. Jadi yang ketinggalnya hanya nav icon. Nah ini tinggal kita reload. Jadilah logout. Udah selebihnya kalian tinggal ngelihat yang kelompok B. Sambil kalian latihan. Kalau bermasalah tanya. Oke. Usahakan pertemuan sebelum berikutnya udah selesai. Karena kita mau bahas yang lain lagi. Kita mau bahas udah form berikutnya. Form dan link. Udah? Ada pertanyaan nggak? Tinggal dicoba sih. Karena belum nyoba nggak akan ini. Nggak akan ada timbul pertanyaan. Udah tahu yang mesti dilakukan? Yang lain? Lalu localhost yang B tadi apa ya namanya? Santa. Nih, master transaksi laporan ganti password. Nah, yang kalian kan nih masih banyak nih entah apa barangnya nih ya. Jadi yang nggak dibutuhkan dibuang, yang begini-begini nih diganti. Oke, caranya gimana? Bisa nonton video YouTube. Nah, ini udah lengkap nih mereka nih. Di mereka ini sih sudah ada saya tunjukin caranya karena waktu belajarnya lumayan panjang. Jadi sekali lagi caranya gimana kalian tonton di YouTube saya yang pertemuan 2 SI 3B itu ya. Itu dilakukan di rumah, jangan nunggu pertemuan selanjutnya karena kita udah mau bahas yang berikutnya. Oh, nah ada pertanyaan nggak? Pada dasarnya ini jadinya nanti barangnya. Nah ini nih samalah kayak gini nih. Kok ada lampu-lampu biru-biru gini? Nah itu pertemuan selanjutnya juga dibahas. Oke. Ada pertanyaan sampai ini? Nah, karena kita udah ditunggu mau ditutup labnya. Berarti ditutup. Ditutup. Saya tutup ya berarti ya. Silakan. Nah, gak ada pertanyaan lagi? Udah usah sedih, udah sampai sedih. Tinggal kalian praktekin di rumah aja. Ya. Tinggal kalian praktekin di rumah, nanti nanya di grup, oke? Nah ya, pulang ya kita ya. Oke, sekian untuk materi pembahasan pertemuan kedua. Pertemuan berikutnya kita bahas yang linknya kenapa bisa hidup. Misalnya manggil ini, ngeklik ini tampil apa, ngeklik ini tampil apa. Oke? Berikutnya ya, nah
Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Boleh pulang, hati-hati di jalan dan salam dulu. Dadah, selamat malam. Ya, boleh pulang. Yang udah boleh pulang duluan, silakan.